Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Pujianti dari kelas SI 2018A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari perancangan berorientasi objek dengan dosen Bapak Erlan Darmawan, Eskom MSI. Di sini studi kasus yang saya ambil yaitu sistem informasi penjualan di toko He Collection adalah bidang usaha di fashion untuk menjual kaos, kemeja, jaket, dan aksesoris lain-lain. He Collection saat ini mempunyai banyak cabang di berbagai kota. Pada setiap cabangnya menempatkan 2 orang karyawan yang bekerja secara bergiliran untuk menjaga toko. 2 orang karyawan dibagi keuangan dan 3 orang dibagi di bagian pengontrol stok dan 3 orang di bagian supervisor. Nah, untuk use case diagram ini adalah suatu aliran dari sistem informasi penjualan. Di sini ada aktornya itu ada karyawan, penjaga stok barang, sama petugas keuangan. Nah, awalnya karyawan itu masuk dulu ke login sistem. Setelah itu, karyawan meminta view permintaan. Nah, dari permintaan tersebut itu balik lagi ke extend itu aliran untuk ke bagian use case-nya. Setelah itu, karyawan membuat laporan. Laporannya itu dari aktor petugas keuangan, dari hitung penjualan. Nah, soalnya petugas keuangan juga login. Setelah itu, penjaga stok juga login. Dan penjaga stoknya juga menghitung stok barang, lalu buat laporan. Setelah itu, karyawan serta penjaga stoknya bisa logout serta petugas keuangan juga di dalam sistemnya. Lanjut ke activity diagram. Activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity diagram mempunyai peran seperti halnya flowchart. Perbedaannya, activity diagram dapat melakukan perilaku paralel, sedangkan flowchart tidak. Prosedural atau prosedur penjualan akan digambarkan dengan activity diagram. Ada bagian pelanggan, terus karyawan toko, serta penjaga stok. Nah, ini merupakan awalan dari activity diagram. Si pelanggan itu akan membeli orderan, setelah itu diterima oleh karyawan toko. Si pelanggan membuat order permintaan. Setelah itu, karyawan toko mengecek barang. Description itu atau percabangan antara ada atau tidaknya stok. Kalau misalnya tidak ada, maka karyawan toko atau sistem memunculkan fitur order yang lain ke bagian buat order permintaan. Setelah misalnya ada, lalu dicek jumlah permintaannya berapa, lalu ada koreksi jumlah order, ada hitung pembayaran, terus cek jenis pembayaran. Kalau misalnya dia bayar di kartu kredit, ada bagian di sebelah sini. Kalau misalnya tunai, ada pencatatan di buku penjualan. Setelah itu masuk ke data penjaga stok, ada baca buku inventory. Kalau misalnya ada kendala atau mau retur barang, itu ada di bagian karyawan toko, ada tukar dengan barang sejenis. Kalau misalnya tidak ada, tukar barang yang lain yang seharga atau bisa nambah juga. Setelah itu, karyawan toko atau sistemnya mencatat di buku return. Setelah itu, penjaga stok akan menghitung stok akhir. Dan ini merupakan finish dari perancangan activity diagram.
Selanjutnya ada diagram kelas. Diagram kelas atau kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antara kelas serta objek. Ini merupakan diagram kelas dari penjualan baju di toko Hey Collection. Untuk kelasnya sendiri ada admin, ada login user, sistem aplikasi, pemilik toko, customer, transaksi, serta order. Dari kelasnya admin sendiri itu ada atributnya, ada ID user sama username serta ID password. Lalu admin tersebut login user, ada username sama password, harus memasukkan itu. Setelah itu ada pengecekan. Sebelumnya di bagian admin juga ada sistem atau metodenya. Di bagian kelasnya ada update informasi, kelola data baju, kelola data transaksi, laporan transaksi. Kan setelah itu kan login. Kalau misalnya login sudah dicek, dia bisa masuk ke sistem aplikasi. Di sistem aplikasi atributnya ada kode baju, nama baju, serta harga. Dan di sistemnya ada bagian beranda, kelola barang, kelola transaksi, laporan penjualan, serta logout. Nah, customer sendiri itu bisa login user juga dengan memasukkan nama serta alamat, dan sistemnya itu ada pilih barang serta transaksi. Nah, kan customer akan mengorder, jadi ada class order, di bawahnya ada atribut ID baju, kode baju, warna, harga, serta sistemnya ada ID input, kode baju, warna, harga. Nah, itu harus dimasukkan karena akan dimasukkan di kelas transaksi. Di bagian transaksi ada atributnya, ada ID transaksi, tanggal transaksi, kode baju, warna, harga, serta jumlah. Dan itu harus ada sistemnya, ada input, serta kalau misalnya nggak jadi ada input hapus. Yang terakhir ada pemilik toko. Di bagian pemilik toko itu atributnya ada username, password, nama, serta jabatan. Di dalam sistemnya ada terima data baju, terima laporan penjualan. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari suatu kejadian atau event untuk menghasilkan output tertentu. Sequence diagram diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Berikut adalah sequence diagram dari admin. Kelasnya itu ada admin, terus ada halaman login sama menu toko. Nah, aktornya sendiri itu ada aktor admin, terus aktor admin itu ada bagian username sama password, itu masuk ke halaman login. Terus kalau misalnya dicek benar pas bagian validasi, dia akan menampilkan di menu toko. Kalau misalnya error, dia akan balik lagi, ada tampilan error message. Terus si admin memasukkan lagi username password sampai benar. Untuk bagian sequence diagram aktivitas admin, ada bagian input, hapus, update data. Ada bagian admin toko. Admin toko itu akan tampil di bagian menu barang, serta akan tampil juga di order data barang, bisa dihapus barang, serta edit. Lalu ditampilkan lagi di halaman input data barang, serta
ada bagian dari input data barang. Mungkin segitu presentasi dari saya, semoga diterima, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.